Lebih buruk ahlul bid'ah atau orang kafir? Ahlul bid'ah adalah pengekor hawa nafsu. Ahlul bid'ah suka berbuat bid'ah, bangga akan kebid'ahannya, dan tidak suka jika bid'ahnya diusik. Mereka lebih mendahulukan akal, hawa nafsu, dan kepentingan dunia lainnya daripada dalil-dalil yang sahih. Mereka banyak menentang ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di antara mereka bahkan tidak segan-segan menentang dan menghalang-halangi dakwah salafiyah yang mulia ini. Maka dari itu, mereka adalah sekelompok orang yang sangat berbahaya. Sampai-sampai Imam Ahmad saja menyuruh anaknya untuk tutup kuping ketika melewati pengajian Mu'tazilah. Hal itu dikarenakan subhat dan pengaruhnya yang luar biasa. Bahaya ahlul bid'ah diterangkan oleh banyak para ulama. Sejak zaman sahabat, ulama tabi'in, sampai ulama kontemporer saat ini. Hal itu tertuang di dalam kata-kata mereka. Simak penuturannya beberapa perkataan ulama berikut ini. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, hindarilah duduk-duduk bersama ahlul bid'ah. Dan barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah, maka ia tidak akan diberi hikmah. Aku suka jika di antara aku dan pelaku bid'ah ada benteng dari besi. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah berkata, jika engkau bertemu dengan pelaku bid'ah di jalan, maka ambillah jalan yang lain. Imam Hasan al-Basri rahimahullah berkata, janganlah kalian duduk dengan pengikor hawa nafsu. Janganlah berdebat dengan mereka dan janganlah mendengarkan perkataan mereka. Lihatlah bagaimana buruk dan mengerikannya ahlul bid'ah sampai-sampai para ulama saja sangat tegas dan keras terhadap mereka. Tak sedikit pula ulama yang mentahdir dan menghajar memboikot sebagian ahlul bid'ah karena membahayakan mereka. Akan tetapi kita dapati saat ini ada sebagian orang yang salah menampatkan permasalahan ahlul bid'ah ini. Ada orang yang membenci ahlul bid'ah dan mentahzir ahlul bid'ah secara berlebihan. Tidak lagi sesuai sunnah Rasulullah SAW. Mereka menjatuhi perkataan-perkataan yang sangat berat di sisi Allah, sampai-sampai mereka meletakkan posisi ahlul bid'ah lebih buruk dan lebih jelek daripada orang kafir. Lantas benarkah hal ini? Benarkah ahlul bid'ah lebih buruk daripada orang kafir? Kita jawab, betul sekali bahwa ahlul bid'ah adalah sekelompok orang yang buruk, berbahaya dan jelek. Karena mereka mempermainkan agama Allah, berbuat semena-mena terhadap agama Allah, melestarikan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, dan memadamkan sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi ahlul bid'ah masihlah seorang muslim, dan siapapun dia selama dia masih muslim, bertauhid, maka dia tetaplah lebih baik dan lebih mulia daripada orang kafir. Karena tidak ada yang lebih buruk daripada orang kafir. Orang kafir adalah sejelek-jeleknya makhluk. Dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-6, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Sementara orang mukmin dan yang beramal soleh adalah sebaik-baiknya makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-7. Jadi orang kafir manapun dia selama dia non-muslim, baik itu dari kalangan ahli kitab atau orang-orang musyrik ataupun ateis dan yang semacamnya, maka dia tetaplah seburuk-buruknya makhluk. Orang Islam atau muslim tetaplah lebih baik dari mereka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik adalah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah. Jika mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk, maka berarti dipastikan pada mereka kejelekan. Karena yang dimaksud kejelekan di sini adalah nampak pada mereka, kejelekan yang tidak mungkin kita berprasangka baik pada mereka, kecuali ada beberapa orang yang dipersaksikan langsung oleh Nabi SAW di antara orang musyrik seperti Abdullah bin Ariqat. Beliau SAW pernah menyewanya untuk menunjukkan jalan ketika hijrah. Akan tetapi selain dia, yaitu mayoritas orang musyrik, adalah tidak bisa kita menaruh kepercayaan kepada mereka, karena mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk. Meskipun seorang muslim berbuat bid'ah yang paling parah, melakukan dosa yang sangat besar, dan bermaksiat kepada Allah dengan maksiat yang luar biasa, mereka tetap lebih baik di sisi Allah daripada orang kafir atau non-muslim yang baik. Baik itu mereka suka bersedekah, beramal, membantu kaum muslimin, karena semua perbuatan mereka tidak berguna. Mereka melakukan perbuatan dosa yang sampai kapanpun Allah tidak pernah ampuni, yaitu syirik kepada Allah. Amal-amal kaum kafir tidak akan diterima, dan jika mereka mati dalam keadaan tidak bersahadat, maka mereka akan masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Begitu pula sebaliknya, kaum muslimin yang separah apapun perbuatan bid'ahnya tetap tidak bisa kita sebut sejelek-jeleknya makhluk. Kita
tidak boleh memposisikan mereka lebih buruk daripada orang kafir, apalagi sampai-sampai menghukumi mereka dengan neraka. Siapapun dia, selama muslim, selama bertauhid, maka tepatnya adalah di surga meskipun ada yang melalui neraka terlebih dahulu. Jadi itulah pembahasan singkat kita mengenai kedudukan ahlu bid'ah dan orang kafir. Wallahu a'lam. Semoga apa yang telah kita saksikan tadi meneguhkan hati kita untuk terus berjalan di atas manhaj salafus soleh atau manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.